warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raudhon Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Pembahasan kali ini tidak kalah menariknya dengan materi lain, karena dalam topik ini kita akan tahu banyak hal, mulai lika-liku hijrah hingga strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Bahkan dibanding topik lain, topik ini paling menarik untuk dipelajari karena menjadi momen paling penting dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Mengingat dalam peristiwa hijrah bukan hanya terkandung pelajaran perjuangan mensiarkan Islam, tetapi juga pelajaran strategi politik tingkat tinggi yang tidak pernah terfikir dilakukan oleh satu orang pun di dunia. Hingga satu negeri Mekah kala itu kebingungan mencari dan menangkap Nabi. Begitu juga dengan strategi jitu Nabi mengatasi orang-orang Yahudi atau Bani Israel, tetapi dengan mudah diselesaikan hingga berhasil membangun Madinah Al-Munawwarah. Dan itu bisa menjadi bahan referensi bagi generasi Islam saat ini untuk menata masa depan umat. Ingin tahu? Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita lihat latar belakang dakwah Nabi periode Madinah dengan mengulas sedikit mengenai hijrah Nabi. Sekedar diketahui bahwa hijrah itu dilakukan setelah kegiatan dakwah di Mekah menemui jalan buntu. Karena orang-orang Quraisy makin keras menentang dakwah Nabi dengan berbagai cara. Saat bersamaan, orang-orang Yasrib yang kini berubah menjadi Madinah justru tertarik dengan ajaran Islam. Mereka tahu datangnya Islam karena mendengar dari orang-orang Yahudi yang memegang kitab Injil dan Taurat mengenai kerasulan Muhammad SAW. Nah, sebelum jauh melangkah dan juga biar tahu sejarah Yasrib, kita singgung dulu terkait Yasrib. Kenapa daerah ini dinamakan Yasrib? Dan apa hubungannya dengan keluarga Rasulullah? Dan kenapa orang-orang Yahudi tinggal di Yasrib? Ini penting biar kita tahu sebelum mendalami jauh terkait strategi dakwah Nabi periode Madinah. Madinah pada mulanya bernama Yasrib. Dinamakan Yasrib karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yasrib bin Qaid bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Laud bin Iram, salah seorang anak keturunan Sam, putra Nabi Nuh alaihissalam. Kota yang berada di utara Mekah tersebut sudah terbentuk kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Selain dihuni orang Arab dari suku Aus dan Khazraj, kaum Yahudi juga tinggal di Yasrib. Suku Aus dan Khazraj awal mulanya adalah nama dari dua orang saudara kandung, anak dari Harith bin Sa'labah, dari istri yang bernama Qila binti Al-Arqam bin Amr bin Jafnah. Pada perkembangan selanjutnya, Aus dan Khazraj menjadi dua nama kabilah besar di Yasrib. Selama kurang lebih 120 tahun, dua kabilah ini saling bertikai. Pertikaian ini tidak lain disebabkan karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan Khazraj. Sementara orang Yahudi sendiri merupakan para pendatang, bangsa Ibrani yang terusir akibat tekanan bangsa Asyur dan Romawi. Mereka mencari perlindungan pada orang-orang Hijaz dan bergabung. Meski sebagai pendatang, mereka menguasai sektor perekonomian dan perdagangan di sana. Kaum Yahudi Madinah terdiri dari 3 kabilah terkenal, yakni Bani Qainuqa,
Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Bani Qainuqa memilih bersekutu dengan suku Khazraj, tinggal di perkampungan di dalam kota Madinah. Begitu juga dengan Bani Nadir, memilih bersekutu dengan suku Khazraj, tinggal di pinggiran kota Madinah. Sementara kaum Yahudi dari Bani Quraidah bersekutu dengan suku Aus dan bertempat tinggal di pinggiran kota Madinah. Persekutuan itu ternyata bagian dari strategi dan konspirasi mereka melancarkan politik adu domba antara suku Aus dan Khazraj agar terus bertikai dan hancur sehingga bisa dengan mudah dikuasai. Itulah liciknya kaum Yahudi menghancurkan musuh dan bisa dijadikan pelajaran bagi generasi muslim saat ini biar tidak terulang. Jadi ketiga Bani Yahudi inilah yang telah menyulut api peperangan antara suku Aus dan Khazraj sejak lama. Hingga pertikaian itu seperti menjadi pertikaian abadi, tidak pernah berhenti. Latar belakang pertikaian suku Aus dan Khazraj ini yang perlu dimengerti bagi generasi muslim untuk mengetahui biang keroknya dalam pertikaian abadi suku Aus dan Khazraj. Nah, akibat provokasi kaum Yahudi, suku Aus dan Khazraj terlibat perang saudara hebat. Puncaknya adalah perang Bu'ath. Ketika itu suku Aus yang memiliki kekuatan besar karena beraliansi dengan Yahudi berhasil mengalahkan Khazraj. Dan pada musim haji, suku Khazraj mencoba mencari dukungan suku Quraisy di Mekah. Mereka bertemu Rasulullah dan akhirnya masuk Islam dengan lahirnya Baiat Aqobah I. Namun pada awalnya, suku Khazraj menolak ajakan Nabi untuk masuk Islam. Menariknya, pada saat yang sama, suku Aus yang mengalami kemenangan dalam pertikaian itu justru yang tertarik ajakan Nabi. Mengingat mereka sudah jenuh dengan peperangan yang berlangsung selama sekitar 120 tahun, ingin hidup damai. Perang dianggap hanya akan menghancurkan satu sama lain. Maka Islam dianggap menjadi jalan cepat menuju perdamaian itu. Mereka pun menyatakan diri masuk Islam dalam Baiat Aqobah I dan mengajak Sayyidina Muhammad SAW ke Madinah menyebarkan Islam di Yasrib, Madinah. Namun ada riwayat lain menyebutkan bahwa kisah lahirnya Baiat Aqobah itu berawal ketika Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah di musim haji tahun ke-11 kenabian. Nabi mendatangi kabilah-kabilah yang datang dari berbagai penjuru Jazirah Arabia, termasuk diantaranya menemui penziarah yang datang dari Yasrib, Madinah. Kala itu Nabi ditemani sahabatnya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib melewati perkampungan Zuhul dan Saiban, putra Tha'labah yang ditempati orang-orang Yasrib. Lalu Rasulullah menjelaskan Islam kepada mereka. Abu Bakar pun berdialog dengan orang-orang dari Bani Zul dan Bani Syaiban, tetapi mereka belum bersedia menerima Islam. Rasulullah lalu menuju Aqabah di Mina. Di sana Nabi menemui sekelompok pemuda dari kabilah Khazraj. Jumlah mereka ada 6 orang, yaitu As'ad ibnu Zurara, Auf ibnu Harith, Nafi ibnu Malik, Qutbah ibnu Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Begitu disampaikan dakwah Islam, para pemuda ini langsung faham karena mereka sebelumnya telah mendengar dari orang-orang Yahudi tentang Nabi akhir zaman. Mereka pun akhirnya menerima Islam dan berikrar setia pada Nabi dalam Baiat Aqobah I. Riwayat lain menyebutkan baiat tersebut akhirnya diikuti 2 suku yang ada, yakni suku Khazraj dan Aus. Diikuti 12 orang dari suku Aus dan Khazraj. Baiat itu kemudian dikenal sebagai Baiat Aqobah I atau disebut Baiatun Nisa karena di antara yang ikut baiat ada seorang wanita yang bernama Afroh binti Abid binti Sa'labah. Mereka pun mengajak kaumnya di Yasrib masuk Islam dan diterima. Nabi pun mengutus sahabatnya Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam dan Al-Quran pada mereka. Bukan hanya dari suku Khazraj, orang-orang suku Aus pun berbondong-bondong masuk Islam.
apalagi setelah dua pimpinan suku Aus, Usaid bin Hudair dan Mu'adz masuk Islam. Di musim haji tahun berikutnya, mereka ramai-ramai mendatangi Nabi di Mekah untuk ikrar baiat menyatakan masuk Islam, atau yang kemudian dikenal sebagai Baiat Aqabah II. Baiat Aqabah II tetap dirahasiakan dari kaum musyrikin yang datang bersama-sama mereka. Mereka mendaki lereng gunung Aqabah secara diam-diam menemui Nabi. Rasulullah SAW kala itu ditemani pamannya Abbas bin Abdul Muthalib yang waktu itu belum memeluk Islam. Mereka kemudian mengulurkan tangan dan menyatakan baiat kepada Rasulullah di tengah malam di celah gunung Aqabah yang berada di Mina. Setelah Baiat Aqabah II, orang-orang Yathrib mengajak Nabi dan kaum muslimin Mekah untuk pindah ke Madinah, membangun Islam di sana karena di Mekah sudah tidak kondusif. Sejak itulah Nabi mengizinkan umat Islam Mekah hijrah ke Madinah untuk sekaligus mengamankan diri dari kekejaman bangsa Quraisy kala itu. Ada yang menarik dalam peristiwa hijrah ini, karena Nabi justru memilih hijrah terakhir setelah kaumnya selamat hijrah ke Madinah lebih dahulu. Tentu ini menjadi tauladan luar biasa dari sosok Rasulullah SAW. Coba kita lihat sekarang, pemimpin mana yang lebih mementingkan keselamatan rakyatnya di saat negara genting dalam ancaman? Pasti akan lari bersembunyi lebih dahulu. Tetapi Nabi tidak. Beliau justru menyelamatkan umatnya lebih dulu daripada dirinya sendiri. Luar biasa tauladannya. Di Mekah hanya tersisa Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, selain juga Ali bin Abi Thalib dan putra Abu Bakar. Sementara umat Islam lainnya sudah aman hijrah ke Madinah. Setelah turun perintah Allah Subhanahu wa taala, baru Nabi berhijrah ke Madinah. Namun, perjalanan hijrah Nabi bukan persoalan mudah, karena orang-orang Quraisy yang tahu kalau umat Islam hijrah ke Madinah semakin marah. Bahkan mereka berkumpul di Darun Nadwa, sebuah tempat perkumpulan para pembesar Quraisy tidak jauh dari Ka'bah di bawah pimpinan Abu Jahal. Di Darun Nadwa itulah para pimpinan Quraisy sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dengan melibatkan pemuda pilihan perwakilan seluruh kabilah Quraisy. Para pemuda itu kemudian mengepung rumah Nabi dengan posisi pedang terhunus untuk membunuh. Namun malaikat Jibril turun mengabarkan ke Nabi tentang kesepakatan jahat tersebut dan disuruh hijrah ke Madinah. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun bisa dengan leluasa melewati para pemuda yang berniat membunuh tersebut, karena mereka dibikin tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. uniknya Nabi tidak langsung menuju ke utara arah Madinah mengikuti jalur pada umumnya, tetapi justru ke arah selatan, memutar melewati Gua Thur di selatan Mekah berjarak 6-7 km. Padahal waktu itu Abu Bakar sudah menyiapkan 2 ekor unta untuk dipakai hijrah ke Madinah. Gua Thur merupakan salah satu gua di Gunung Jabal Nur di selatan Mekah. Kalau dibayangkan, tentu situasi kala itu cukup menegangkan. Bukan hanya itu, Nabi meminta Ali bin Abi Thalib yang waktu itu masih kecil menggantikan posisinya di tempat tidur, sehingga musuh akan mengira kalau Nabi masih ada di dalam rumah. Tentu ini sebuah strategi dan taktik jitu yang diterapkan Nabi, dan itu sekaligus menggambarkan sosok keberanian dan keikhlasan seorang pemuda bernama Ali bin Abi Thalib. Padahal taruhannya adalah nyawa, tetapi Ali bin Abi Thalib rela melakukannya demi menyelamatkan nyawa Rasulullah SAW, sebuah pengorbanan yang tidak main-main tentunya. Para pemuda Quraisy yang mengepung rumah Nabi terbangun dan langsung bergerak menyergap Nabi ke dalam rumah.
Betapa kagetnya mereka, karena ternyata Nabi sudah tidak ada di tempat. Yang ditemui hanya anak kecil bernama Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Quraisy yang marah itu pun langsung mengejar, tetapi mereka kebingungan karena tidak menemukan jejak Nabi. Hingga diadakannya lomba berhadiah 100 unta apabila berhasil menangkap Nabi. Iming-iming 100 unta membuat banyak orang tertarik. Salah satunya adalah Suraqah bin Malik, seorang jago cerita yang ulung. Suraqah pun berhasil menemukan jejak Nabi dan mengejarnya. Begitu dekat dan ingin menangkap Nabi, tiba-tiba kedua kaki kuda Suraqah masuk ke dalam bumi dan tidak bisa dicabut. Hingga Suraqah meminta maaf pada Rasulullah. Setelah bebas, Suraqah teringat hadiah 100 unta yang sudah ada di depan mata. Maka ia pun cepat-cepat kembali ingin mengejar Nabi, dan kejadian serupa pun terjadi. Kedua kaki kuda ambles ke dalam tanah dan tidak bisa dicabut. Suraqah pun kembali minta maaf dan dimaafkan. Kejadian itu terjadi berulang kali hingga Suraqah benar-benar kapok dibuatnya. Hijrah ke Madinah bukanlah perjalanan singkat, karena jarak antara Mekah dan Madinah adalah sekitar 450 km. Setelah 3 hari tinggal di Gua Thur, Nabi dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan dengan rute tidak pada umumnya, menuju barat, memutar ke utara, menyusuri Laut Merah. Meski 3 hari di dalam Gua Thur, Nabi tetap bisa memantau perkembangan di luar, karena putra Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah selalu datang memberi kabar. Sementara putri Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, juga selalu datang mengirim makanan dan minuman, sehingga tidak pernah kelaparan. Inilah strategi yang luar biasa yang dicontohkan Nabi kala itu. Di tengah perjalanan melelahkan, mereka singgah di sebuah tenda di daerah Qudaid antara Mekah dan Madinah. Di sana tinggal sepasang suami istri yang memberikan jamuan bagi para musafir. Di tenda itulah ada seorang perempuan sangat dermawan bernama Ummu Ma'bad dari Bani Khuza'ah. Di tenda Ummu Ma'bad, Rasulullah dan Abu Bakar mau membeli daging dan kurma. Tetapi saat itu musim paceklik, tak ada buah, domba pun tak beranak, bahkan sakit. Rasulullah kemudian dengan tangannya menyentuh susu domba yang sedang sakit itu. Tiba-tiba mengalir air susu darinya. Tidak masuk akal memang, tetapi itulah mukjizat yang diberikan Allah kepada nabinya. Dengan susu ini, Ummu Ma'bad memberi mereka minuman juga untuk diminum keluarganya. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan hijrahnya. Sementara orang-orang Muhajirin dan Ansor yang menunggu berhari-hari perjalanan Nabi berharap-harap cemas. Mereka mencemaskan keselamatan utusan Allah Subhanahu wa taala dari ancaman orang-orang Quraisy selama perjalanan. Itu bisa dimaklumi karena orang-orang Quraisy terus ingin membunuh Nabi terakhir tersebut. Sebelum memasuki Madinah, Nabi berhenti di Quba, sebuah perkampungan pinggiran Madinah berjarak sekitar 3 km sebelah selatan Madinah. Di Quba, Rasulullah tinggal selama 4 hari. Selama itu pula Nabi mendirikan Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan atas ketakwaan sejak kenabian. Memasuki hari kelima, tepatnya hari Jumat, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan dan tiba di Madinah seusai sholat Jumat. Hari itu adalah hari bersejarah yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah yang sudah lama menanti kedatangan Rasulullah langsung semburat keluar menyambut junjungan mereka. Rumah-rumah dan jalan ketika itu bergemuruh dengan pekikan tahmid dan takdis. Putri-putri kaum Ansor menyanyikan bait-bait syair sebagai ekspresi kegembiraan kehadiran sang Nabi yang sangat dinanti dan diidamkan kedatangannya. Saking cintanya dengan sang Rasulullah SAW, masyarakat berebut agar rumahnya disinggahi Nabi. Bahkan saat melewati satu persatu rumah orang-orang Ansor,
mereka mengambil tali unta beliau. Setiap mereka melakukan demikian, Rasulullah bersabda kepada mereka, biarkan unta ini lewat karena ia telah diperintahkan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Unta itu terus berjalan hingga sampai di lokasi kediaman keluarga Bani An-Nazar Abu Ayyub. Dan itu merupakan kediaman keluarga nenek kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib. Di lokasi itu, unta ditunggangi Rasulullah berhenti dan duduk persis di depan rumah Abu Ayyub. Rasulullah pun turun dari untanya dan tinggal di rumah tersebut. Di lokasi tempat berhentinya unta nanti akan dibangun masjid yang dikenal sebagai Masjid Nabawi. Saat dibangun, kiblatnya belum ke arah Ka'bah Mekah, tetapi ke Baitul Maqdis Palestina. Tak kala pembangunan Masjid Nabawi selesai, Rasulullah memasuki pernikahan dengan putri Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu an, pada bulan Syawal dan tinggal di dekat masjid. Dalam perkembangannya, Masjid Nabawi menjelma sebagai tempat sangat ramai karena semua kegiatan umat terpusat di masjid. Bahkan bukan hanya kegiatan ibadah mahdho seperti sholat, kegiatan lainnya termasuk jual beli juga terpusat di Masjid Nabawi. Sehingga Masjid Nabawi yang berdampingan dengan rumah Rasulullah menjadi pusat atau sentral kegiatan masyarakat. Masjid Nabawi pun kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar. Masyarakat sekitar wilayah Madinah berdatangan dengan tujuan berdagang dan tujuan lain di areal masjid. Keadaan demikian menyebabkan Madinah jadi kota besar, bahkan terbesar di Jazirah Arab. Pada masa ini, masyarakat Muslim berkembang menjadi masyarakat besar dan berkuasa. Sejak saat itu, Yasrib dikenal sebagai Madinatul Rasul, kota Rasul, atau Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Itulah asal-usul nama kota Madinah. Hal itu menimbulkan kecemburuan bagi kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka mulai memperlihatkan rasa tidak suka. Agar permasalahan yang muncul tidak makin runyam, Nabi membuat peraturan untuk menata masyarakat, termasuk mencetuskan piagam Madinah yang akan kita bahas secara tersendiri di video lain. Langkah lain yang dilakukan Nabi adalah mempersatukan suku Aus dan Khazraj yang selama ini terlibat pertikaian abadi. Mereka dilebur jadi kaum Ansor yang menolong hijrahnya Nabi. Sementara kaum Muslimin Mekah disebut sebagai kaum Muhajirin. Keduanya dipersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin berdasarkan agama yang menggantikan persaudaraan atas dasar darah, sehingga suasana menjadi lebih damai dan aman. Dengan mempersatukan kedua saudara atas dasar agama, persatuan di antara mereka semakin kokoh. Langkah dan strategi Nabi tersebut menjadi solusi terhebat yang pernah ada di dunia. Terbukti suku Aus dan Khazraj yang selama ini bertikai sudah tidak lagi, malah menjadi rukun, patut dicontoh suri tauladan Nabi tersebut. Bukan hanya itu, kedatangan Rasulullah SAW juga menjadi berkah bagi masyarakat non-Muslim, termasuk kaum Yahudi. Kaum Yahudi yang dulunya terus bertikai juga ikut disatukan antara golongan Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Nabi membentuk satu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia di Madinah dan kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah ini secara tidak langsung menandai berdirinya sebuah negara. Dan bagaimana isi dari Piagam Madinah serta bagaimana Islam akhirnya bisa berkembang pesat dari Madinah, termasuk bagaimana strategi Nabi selanjutnya hingga akhirnya berperang melawan orang-orang kafir Quraisy, semua akan kita bahas dalam video berikutnya, insya Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum